Oke, kita jalan. Bismillahirrahmanirrahim. Halo, Jiro lupa. Kali ini saya akan mencoba kemampuan dari HP Infinix Note 11 saya kemarin untuk dipakai untuk vlogging motor tentunya ya, pakai pesawat. Kira-kira seperti apa? Karena saya penasaran banget dengan kemampuan dari stabilizer dari yang dipunyai oleh HP Infinix ini. Dan nanti sepanjang jalan saya akan memakai alat bantu berupa handsfree ini ya. Apakah dia bisa atau support aplikasi kameranya, apakah support dengan mic eksternal? Kita cek aja nanti ya. Tonton terus video ini sampai habis ya. Saya akan ke kota Patrian Blitar. Jika kamu yang barusan mampir di channel ini, silahkan like dan share video ini ya, kalau video ini bermanfaat. Oke, let's go. Saya tinggal di Kota Malang, tepatnya di Kecamatan Sukun. Mungkin teman-teman yang asli Malang, terutama yang Sukun, sudah tahu tempat tinggal saya ini ya. Perjalanan kita nanti sekitar 83 kilo ya, kalau tidak salah. Nanti teman-teman bisa koreksi kalau salah. Dan akan memakan waktu sekitar 1,5 jam. Santai ya. Pukul 6. Ini ketinggian apa enggak? Ini kadang-kadang posisi kameranya ini, holder saya ini, holder saya ini kadang agak dongak, jadi yang kelihatan awan langit Kington. Kalian bisa menilai kualitas kamera untuk Infinix Note 11 ini ya. 50 megapiksel dengan sensor Samsung. Serinya lupa saya, berapa lupa saya. Gimana kemampuannya untuk HDR-nya dan untuk fitur Ultra Steady-nya ini sudah saya nyalakan. Dan nilai plusnya dari Infinix Note 11 ini adalah kemampuan dia, aplikasi bawaan dia itu untuk merekam menggunakan mic eksternal. Jadi tidak perlu pakai aplikasi pihak ketiga ya, seperti mungkin brand-brand dari negeri Tiongkok sana yang harus pakai aplikasi tambahan. Setahu saya sih yang bisa seperti ini tuh ya hanya Xiaomi. Dulu waktu saya pakai Poco, dia juga bisa merekam dengan dukungan mic eksternal dengan aplikasi kamera bawaan. Jadi kalau selain merek yang saya sebut tadi, itu perlu aplikasi pihak ketiga seperti Open Camera. Nah, di sana itu baru bisa pakai yang namanya fitur mix eksternal. Ini jalannya bumpy ya, bergelombang. Nanti silakan dinilai tingkat kestediannya ya. Sekarang tanggal 5 Juni 2023, hari Minggu. Rencana sebenarnya saya tuh mau ke Ngada sana ya, atau ke Jemplang, tapi karena kesibukan darat saya yang cukup padat, akhirnya belum bisa. Ini suara saya mungkin agak bindeng ya, karena Malang kalau di bulan-bulan akhir Mei Juni itu dikenal dengan musim bediding ya. Bediding itu
musim kemarau sudah jarang hujan, tapi dinginnya melebihi waktu musim penghujan. Bahkan, nah, kenapa saya pengen ke Ngadas itu karena ya salah satunya itu teman-teman. Jadi saya pengen melihat fenomena di sana itu hujan es, karena saya lihat berita di medsos itu sekarang di Bromo itu sedang turun hujan es ya. Makanya kemarin update per hari Jumat atau bahkan libur cuti bersama di Tumpang sana itu macetnya minta ampun karena banyak eh, pengunjung yang pengen menyaksikan fenomena hujan es. Tapi ya itu jangan dikira seperti anu loh ya, seperti salju ya, es ini. Jadi seperti batu-batu kecil gitu loh, bening kayak es batu kecil. Itu saya lihat di medsos, tepatnya di Padang, bukan di Padang sih, apa, Bukit Teletabisnya itu loh, padang pasirnya itu loh. Sana itu tanah pasirnya itu bercampur dengan batu es. Kita sudah di jalur provinsi Malang Blitar. Di sini lagi musim giling ya, jadi banyak sekali truk-truk pengangkut tebu. Ini lumayan lancar ini. Biasanya itu di kanan kiri itu banyak truk parkir ya. Cuaca lumayan ini, mungkin sekitar 18 derajat ini suhunya. Suasana masih sepi karena ya memang hari Minggu ya. Coba kalau hari efektif hari kerja ya jangan tanya, di sini tuh walaupun sudah di luar kota lalu lintasnya padat dan termasuk juga jalur merah ya teman-teman. Walaupun lurus ini jalannya, lurus cuma lah ini ada bambi-bambi gitu loh, apa aspalnya itu apa yo jeketot apa itu beledot-beledot itu loh karena kedorong-dorong sama truk Uso. Lah bikin kalau motor itu kalau nggak kalau nggak hati-hati bisa jatuh. Lah yang bikin parahnya itu jatuh kalau di samping atau di belakangnya tidak ada kendaraan. Kalau ada kendaraan ya itu tadi, makanya disebut jalur merah. Buat teman-teman yang belum tahu atau belum lihat spesifikasi dari HP Infinix Note 11 ini, bisa tonton video saya sebelumnya. Bisa kalian klik di atas, di kanan atas ya, nanti akan saya sertakan linknya. Tapi kemarin saya nyoba googling ya, sudah agak langka HP ini ternyata. Ini masuk daerah Pepen, pakai saji. Ini pom Pepen, tempat yang nyaman buat para biker yang mampir ke Kota Malang. Tempatnya luas. Di sana juga ada ATM, ada minimarket. Jadi bisa sambil isi bensin, ngambil uang dan istirahat sambil beli minuman. Nanti kita akan lewat Jalibar ya, jalur lintas barat atau jalur bypass ke Panjen langsung Talang Agung. Saya ngambil, sebenarnya saya tidak suka lewat jalur itu karena jalannya bumpy banget. Kalau naik motor itu ya bisa oh yo, sakit perut, mules, pusing. Tapi karena saya mau ngetes kemampuan dari HP ini ya saya lewat situ. Biasanya saya lewat lurus, lewat jalur utama, lewat kantor pos itu, kantor pos Panjen, nanti belok kanan, atau lewat jalan belakangnya Wafa, sampingnya Wafa itu. Ini sudah masuk Jalibar ya. Kita masuk Jalibar Panjen. Masih sepi. Ya ini. Nikmati perjalanan tanpa narkoba. Yaps, betul. Lah kan jalannya masih seperti ini. Aduh.
Kita disambut oleh sebuah gerowongan, aduh. Nanti kalau teman-teman suka saya bikin video seperti ini bisa komen ya di bawah, apakah senang dengan konten seperti ini. Kalau nanti teman-teman komen banyak yang suka, akan saya buat konten-konten seperti ini ya. Aduh perut saya mules. Jadi nanti saya akan nyoba explore beberapa tempat wisata di Kota Malang dan Batu. Ini sudah di jembatan Jalibar ya. Aduh, kapan ini jalan ini diperbaiki ya? Aduh. Ini ada Taman Puspa, semacam rest area dadaan. Jadi sekarang banyak yang jualan ya. Kalau pagi seperti ini ya masih pada molor, apalagi cuacanya dingin sekali. Ada pasir, saya tidak berani minggir-minggir tadi. Kita sudah hampir di penghujung Jalibar ya. Soto rawon Surabaya Haji Said. Sekarang jam 6:20, jadi masih setengah jam ya, ada ya dari tempat saya berangkat tadi, dari jam berangkat. Ini kita di penghujung Jalibar pertigaan. Itu nanti kalau kita belok kanan itu arah ke Gunung Kawi. Di sana juga banyak tempat wisata. Nanti kalau teman-teman berkenan bisa saya liput. Ini kita belok kiri arah Blitar atau arah ke Talangagung. Pasir bahaya sekali teman-teman. Kalau ada pasir jangan sampai ngerem ya, karena malah membuat kita slip. Mentari sudah keluar dari peraduannya. Ini menguji kamera kita ya, bisa capture untuk menguji HDR, fitur HDR di kamera kita. Jadi itu nanti apakah bisa gelap terang atau bisa seimbang. Biasanya kalau HP-nya kurang mendukung HDR ya pasti hasilnya tuh berubah-ubah antara terang gelap gitu. Oh ya, untuk teman-teman yang menanyakan kemampuan atau mic yang bisa dipakai di Infinix ini colokannya yang gimana? Nah, ini akan saya jawab. Mic yang bisa dipakai sebagai mic eksternal di HP ini tidak semua mic ya. Mic-nya itu yang punya colokan 3,5 mili itu, tapi yang tipenya TRRS. Apa itu TRRS? Saya nggak tahu, lupa singkatannya. Yang jelas itu ini ada 3. Nanti saya kasih gambar di sini ya, di videonya ya. Kan mic eksternal itu ada 2, yang tipe TRS sama yang TRRS. Yang TRS itu yang itu ada bulat, sekatnya cuma 2, tapi kalau TRRS itu punya 3. Jadi dia itu bisa headset, itu bisa untuk audio sama untuk mikrofon. Nah, kalau yang TRS itu biasanya dipakai untuk kamera DSLR atau sejenisnya ya. Bisa kita pakai mic itu, cuma kita butuh konverter. Nah, seperti ini gambarnya nanti konverternya itu. Pakai splitter. Jadi nanti kita harus pakai itu. Kalau sudah pakai itu bisa, nanti kita pakai mikrofon yang TRS itu bisa. Karena kalau untuk kebutuhan profesional biasanya itu soketnya yang TRS, yang biasa dipakai di kamera DSLR, mirrorless atau handycam ya, itu pakai yang TRS yang cuma pakai dua sekat itu. Kita masuk di daerah
Mungkin teman-teman netizen itu sudah banyak yang tahu tempat ini karena sangat terkenal, tapi mohon maaf, terkenalnya itu karena banyak orang kena musibah malah nih. Daerah Kuncoro. Ya, ini ya. Daerah Kuncoro ini kalau hujan itu sering banjir di sini karena posisi saluran air di sebelah kanan dan kiri nggak ada ini ya. Sebelah kanan itu lebih tinggi dibandingkan jalannya, jadi airnya pasti luber ke jalan. Nah ini teman-teman, perlintasan kereta yang di Kuncoro. Jadi teman-teman kalau lewat sini tuh hati-hati ya, karena tidak ada ini, cuma lampu kuning ini. Oh sekarang ada yang jaga nih teman-teman, jaga atau cuma nongkrong tadi. Tuh banyak sekali kejadian di situ. Ya hati-hati dan jangan lupa berdoa ya. Selalu taati rambu-rambu lalu lintas ya guys ya. Pasar Sumber Pucung. Oh ya, fitur Ultra Steady itu hanya bisa di resolusi Full HD 1080p sama XD ya di 720. Untuk resolusi 2K nya semua fitur di HP ini tidak bisa jalan, seperti Ultra Steady dan video potretnya tidak bisa. Kalau video potret malah hanya di resolusi XD ya 720p, tapi lumayan lah daripada tidak ada. Tapi kalau untuk fitur HDR nya itu di resolusi 2K saya belum nyoba, itu bisa apa enggak ya. Tapi yang jelas yang Ultra Steady nya itu tidak bisa, jadi mungkin agak goyang nanti ya kalau apa di resolusi itu. Lagian saya juga jarang pakai resolusi 2K karena ya HP saya kan internalnya hanya 64. Jadi kalau dipakai untuk record video ke 2K ya makan ses banyak, apalagi ini perjalanan saya kan 1,5 jam. Itu bisa berapa giga ya, kalau 1080p aja bisa sampai 5 giga nanti itu hasilnya itu. Kita lewat jalur bis saja ya teman-teman, karena biar teman-teman tahu yang belum pernah ke Blitar lewat jalur itu kan kebanyakan banyak yang lewat di Selorjo ya, mungkin travel atau kendaraan pribadi. Jadi biar tahu seperti apa kondisi jalur bis, karena banyak yang nggak tahu mungkin ya. Mungkin kalau yang sudah tahu ya bisa komen, yang belum bisa komen di kolom komentar. Ini kita sudah masuk ke Rangkates. Terus jalannya sendiri juga bagus sekarang, tidak seperti dulu ya, mungkin apa lubang-lubang atau apa. Yang jelas jalannya sudah enak. Kemarin saya lebaran ke Blitar itu enak jalannya. Ya ada tambalan itu ada, cuma kan enggak banyak, atau mungkin ada yang rusak sedikit, tapi secara overall masih bagus lah. Ini perpisahannya di sini. Kalau mau ke Selorjo belok kanan. Bendungan Setomi, banyak foto-foto. Dulu masa kecil saya di sini. Hiburannya itu. Pemandangannya bagus guys. Bisa tertangkap di video nggak? Masih ada kabut ya di sana itu. Kalipare, Donomulyo, Blitar. Ini ada pertigaan nanti. Pertigaan arah ke Malang Selatan kalau belok kiri, yaitu Kalipare sama Donomulyo. Ya ini pertigaannya teman-teman, depan itu Kalipare, Donomulyo, Blitar, Tulungagung. Lah ini kalau belok sini, belok kiri sini, kita ke Kalipare atau Donomulyo. Wih, jangan ke tengah-tengah bu. Ini perbatasan Malang dengan Blitar ya. Nah, jembatan ini jadi perbatasan ya. Ini kita sudah masuk Blitar. Kabupaten. Selamat datang di Kabupaten Blitar. Ada yang tahu jembatannya apa itu?
Bisa tulis di kolom komentar. Asik, gas. Ini jalur yang buat naik dan turunnya di berbeda. Itu ada jembatan kereta api yang mau masuk ke terowongan. Nah, kalau naik kereta api akan masuk terowongan 2 kali ya di Karangkates ini. Wah, ada backlight. Biasanya kalau saya santai itu saya pasti berhenti teman-teman di mana, di Selorjo atau di mana itu saya berhenti untuk ya sekedar mendinginkan mesin. Sudah selesai, jadi ini sudah masuk dari perkampungan lagi. Kalau yang tadi itu kan banyak apa, seperti hutan kecil, banyak pohon-pohon. Nah, rumahnya jarang. Kalau sekarang ini sudah masuk ke perkampungannya di Selorjo, desanya Selorjo juga. Kita akan bertemu dengan jalan yang lewat Selorjo tadi ya, yang apa, yang lewat bypass. Kita akan bertemu dengan jalan yang tadi, yang belok kanan tadi itu. Tepatnya di ya Selorjo juga namanya, karena memang ini masuk desa Selorjo. Ini dah, itu depan ya, ada rambu-rambu pertigaan itu kita bertemu dengan jalur yang itu mobilnya itu masuk jalur yang lewat bawah bahasanya itu. Kalau yang kita lewati tadi itu jalur atas, karena jalan kita memang di atasnya jalur yang di bawah tadi. Ini kampung tapi juga jalannya lumayan berkelok-kelok juga ya. Udah mulai rame karena tadi sepi itu kan dipecah arusnya, ada yang lewat atas, ada yang lewat bawah. Dan ini juga salah satu rekomendasi ya buat istirahat teman-teman. Ini POM Selorjo. Di POM ini tempatnya luas juga seperti yang di Pepen tadi. Terus ada ATM-nya, ada nggak? Ada ya. Terus ada minimarket dan juga banyak penjual makanan kecil ya, seperti cilok, bakso, dan juga ada masjidnya. Itu banyak yang mampir ke situ kalau biasanya perjalanan di Tarmalang. Di sini banyak warung, di kanan kiri ada warung Pangestu, warung Umi Sari. Ini biasanya dipakai untuk para sopir truk ya, untuk istirahat makan. Dan saya pernah nyoba makan di situ, itu lumayan teman-teman, murah. Biasanya bisa kita kenali kok, warung-warung itu enak dan murah, tur plus banyak. Itu biasanya banyak disukai oleh para sopir-sopir truk ya. Jadi kalau teman-teman menemukan warung yang banyak yang truk atau bis parkir, itu berarti di sana itu ya itu tadi kategorinya murah, enak, murah, banyak, enak. Enaknya ada di belakang. Ya, kita masuk ke Samben Kota. Ya, ke Samben Kota. Jalur terminal ya. Pasar. Di sini itu juga sekarang itu mau macet, apalagi kalau lebaran. Wis luar biasa pokoknya. Dulu tuh sepi loh daerah sini tuh. Karena apa? Sekarang juga ada pabrik gula juga ya. Makanya hidup untuk masyarakat sekitar sini. Ya rame. Nah, ini kita pas di perempatan Samben, pas hijau.
Ini sebelah kanan adalah terminal angkot dan bis. Kita ambil lurus, kalau belok kiri tadi itu kita ke arah Binangun, ada tempat wisata laut, ada wisata laut sana, itu namanya apa lupa saya. Jolo Sutro, ya Jolo Sutro. Di sini nanti jika wah ada Gentong Cafe nih. Ini teman-teman, ini ada jembatan baru ya. Kalau dulu jembatannya yang sebelah kanan itu turun, sekarang dipakai untuk rest area. Kalau yang baru ini sekitar baru 2 tahun atau 3 tahun. Jembatan kali itu, jadi dibuat kayak di Malang itu, dibuat lurus. Itu biar memudahkan truk-truk besar ya yang bawa muatan. Karena dulu itu kalau lewat bawah itu kasihan, naiknya pasti ngoyo dan jarang yang mogok karena mungkin tidak kuat atau gimana. Kita nyampe Bronkos, ini namanya daerah Bronkos. Nah, ini pabrik gulanya yang belok kiri teman-teman. Nah, itu banyak yang antri. Banyak antriannya. Nah, ini kita ambil jalur yang belok kiri. Kalau lurus kita ke arah Ulingi, kita ambil kiri. Ini jalur alternatif ya, buat teman-teman yang sudah banyak yang tahu kok. Masnya itu foto-foto selfie. Sudah banyak yang tahu jalur ini. Jadi jalur ini sekarang jadi jalur alternatif, atau mungkin malah akan jadi jalur provinsi ya, untuk mau ke arah Blitar kota lewat Kanigoro. Itu mau harusnya sudah jadi jalan provinsi sekarang. Di sini namanya daerah Siraman ya teman-teman. Di sini itu terkenal, mungkin kalau teman-teman googling itu ada makanan bekicot alias 02. Itu sangat terkenal sekali. Kenapa disebut 02? Nah, itu karena dulu itu waktu zaman populernya SDSB. Saya masih monangi ya, karena saya sudah tua. Itu SDSB, sumbangan sosial dana berhadiah, itu ya semacam togel lah, bisa dikatakan togel. Jadi bekicot itu kalau di kitabnya SDSB itu nomornya nomor 2. Jadi orang-orang lebih suka menyebutnya itu 02. Jadi mungkin teman-teman yang belum tahu kenapa kok bekicot kok disebut 02, yaitu karena ada di kitab Sota Soma. Lah itu ada 02. Nah, itu Siraman ya namanya, bisa di googling. Nah, itu warungnya ada di sebelah depan itu ya, ada tulisannya 02 itu. Di sana ada 4 warung kalau nggak salah, itu yang terkenal. Itu dulu awalnya cuma 1, sekarang mungkin ada tambahan lagi itu dari saudaranya atau apa. Ini kalau mobil pribadi sih bisa simpangan, tapi kalau ada truk harus hati-hati ya, atau gantian. Ya, ini masuk desa Meronjo. Aspalnya baru ini guys, tapi ya enggak panjang ini, cuma berapa kilo aja. Tapi ya lumayan lah, daripada berjendul-jendul terus. Nggak sampai kali jari kalau nggak salah. Memang di sini itu paling parah. Nah, itu pas belokan sini itu. Nah, di sini itu biasanya bisa ajojing pokoknya. Tangan sama bokong. Lumayan ini di aspal jadi rata dan halus, hot mix. Setelah kita nyampe di Kalingjari ya. Agak trauma sedikit sih saya. Dulu punya kenangan buruk di pas jembatan Kalijarinya ini. Saya pernah jatuh karena ya pas naik motor gini. Lah mulai dari sini tuh saya sudah dicuriga, ada truk besar di depan saya tuh solarnya itu tumpah-tumpah, kepenuhan atau nutupnya yang kurang rapat. Nah, pas belok di sini, nah ini di sini itu, nah pas gini saya mau belok kanan gini langsung kayak dibanting gitu saya.
Saya akhirnya ditolong oleh orang yang di warung sebelah kanan tadi itu. Saya itu tidak bisa bangun. Saya minggir itu sampai merangkak ya. Yuk. Nah, kalau lurus itu ke arah jalan besar ya, ke arah Talun. Kita ambil yang belok kiri. Maaf, kita melanggar lampu merah. Nah, ini desa Duren. Oh, gak Bambi. Desa Duren. Dulu saya ya sering main ke sini waktu SD itu. Naik sepeda ontel. Ya juga masih ada banyak saudara sih di sini. Tapi Mbah sudah tidak banyak yang dan tidak ada. Tinggal Pak Le sama Pak D, Bude itu, sama kakak-kakak sepupu. Ini kali Melalo. Nah, ini sudah masuk Bendosewu, guys. Ini masuk desa saya, kelahiran saya. Jam 7 persis ya. Jam 7:03 ini sekarang. Prediksi saya kan 7:30 masuk Blitar kota. Nah, ini SDN Bendosewu 1 dan yang di depan itu SDN Bendosewu 2, tempat saya sekolah dulu, pas di pertigaan ini. Tuh, SD Bendosewu 2. Kita belok kiri, kalau belok kanan juga ke arah Talun ya, tapi jalur bis. Kantor desa Bendosewu. Oh, ada yang senam, guys. Durian premium dan durian motong. Oh, ada penjual durian. Saya baru tahu ini. Desa Tumpang. Di sini ada pasar Tumpang ya. Nanti itu kalau belok kiri kita ke bendungan apa ya? Lupa saya namanya. Bendungan, ada bendungan juga nih. Oh iya, berhenti kita. Sebenarnya di sini tuh ada warung pecel dulu kalau salah itu. Namanya apa ya? Pedes pokoknya, ciri khasnya itu pecelnya pedes. Sebelum pasar Kanigoro kalau nggak salah, itu namanya apa ya, lupa saya. Karena saya kalau ke Blitar itu jarang ke arah kota, saya itu pasti berhentinya ya di desa Bendosewu itu, jarang sekali ke kota saya. Ini loh daerah sini, apa ya namanya itu, ini sudah mau masuk pasar Kanigoro ini. Oh, sudah kelewat ya daerah sini kok. Oh, ini bis Bagong Patas via Kanigoro. Ini loh daerah sini loh. Oh, ini yang rame nih. Nah, pecel lambe ndower ya, itu tadi pedes memang. Ini kita masuk di Kanigoronya ya teman-teman. Kanigoro dulu ini sebelah kiri pasar, sekarang jadikan lapangan. Kita belok kanan ya ke arah Mbah Jilah. Kalau lurus ke arah kota, belok kanan ya guys, menuju ke kantor, lewat kantor DPRD Kabupaten Blitar. Ini jalan apa sini ya? Korwil
Kanigoro. Siapa yang punya wilayah sini? Ini kalau lurus sana tembus ke arah Garum. Nah ini kantor DPRD-nya teman-teman. Kantor DPRD Blitar, Kabupaten Blitar. Lah ini, saya nyari warungnya ini. Oke, sementara ini saya cut dulu ya teman-teman, karena saya harus ngubungi teman saya dulu. Dia sudah di posisinya apa belum? Nanti langsung kita review atau bisa ambil videonya di warung pecel Mbah Jilah ya. Oke, kita berhenti dulu ya. Saya mau hubungi teman saya. Terima kasih.